Teman makan apa? Ketemu lagi dengan saya, Dodon Jerry, si tukang jalan jajan. Saya sekarang berada di pelabuhan feri. Di belakang saya ini ada pelabuhan penyeberangan yang biasa digunakan oleh masyarakat di daerah Tanjung Pura menyeberang ke daerah Siantan. Dan ini bisa untuk roda 4, roda 2, dan juga pejalan kaki. Nah, saya mau ke Siantan hari ini. Ada satu tempat yang menarik untuk saya coba. Dan tempat ini spesial banget. Makanannya makanan Tionghoa klasik yang mungkin agak susah ditemukan di kota Pontianak. Tapi adanya di pinggiran. Yuk ikut saya ke jalan-jalan ke sana. Di lu makan deh. Hapus gaya seling-selingnya dulu. Saya pikir tadi timnya teman makan apa mau ngajak saya pakai feri. Ternyata saya mau diajakin pakai kapal. Tenang, saya udah bisa berenang. Saya bakal nyebrang ke Siantan pakai kapal bermotor ini. Panas. Nah, jadi ini Wisma pertama. Zaman dulu tuh bilangnya hotel kali ya, atau zaman sekarang orang kenal dengan nama Hotel Kelas Melati. Dan ini yang pertama banget nih, Wisma Siantan Indah. Jadi dulu ini fungsinya buat kapal-kapal yang dari hulu itu datang ke Pontianak, terus mereka nginepnya di situ. Makanya bagian depannya itu justru menghadap ke sungai, bukan menghadap ke jalan raya. Itu dia bedanya. Cakep ya. Tuh panas Gusti. Net. Apa? Harga pas layang. Tapi ya nih. Ya, bisa. Kata dobang. Itu es kelem. Minum Enggak, es yang kelem. dingin. Jeruk, gula merah, coklat, durian. Gula merah sama jeruk. Terus itu apa namanya? Tadi tuh sate. Ayam Lontong. sapi. Ayam ya? Ayam Berapa porsi? 1 jam. Kolak mau nggak? Kolanya 1. Campur semua. Campur semua. Nah, teman makan apa? Aku ada di salah satu sudut Gang Parwasal. Jadi aku kan nyebrang dari pasar sana kan, pasar seberang tadi naik sampan, terus ke Parwasal, keluar dari terminal pelabuhan feri itu langsung nyebrang aja lurus, jalan sekitar 100-200 meter dari depan gang, kamu udah ketemu sama Chai Kue Tian Meli. Nah, jadi walaupun namanya Chai Kue, hampir semua kudapan klasik Tionghoa ada di sini. Aku kenalin satu-satu ya. Ini ada Chai Kue. Aku nggak pesan banyak karena aku makan yang lain. Nah, Chai Kue ini isiannya tuh macam-macam, lengkap. Kacang hijau, ada taro atau talas, kucai, terus ada bambu muda, bambu shoot. Apa bahasa Indonesianya? Aku sampai rebung, ya ampun. Aku nih kelamaan di luar negeri sih. Sama kacang hijau kupas.
Nah ini lagunya udah ada ya, buatan orang Jerman ya, Mipan Zuzuzu Zuzuzu. Nah sebenarnya Mipan tuh ya kayak begini ini. Sebenarnya makanan ini juga diadopsi oleh Melayu di Pontianak. Tapi Melayu di Pontianak, tepung berasnya itu ditambahin santan, jadi gurih, baru di atasnya dikasih ebi. Nah itu biasanya ditalam gede gitu ya, dipotong. Talam asin, ada talam manis. Nah ini adopsinya dari ini, Mipan Zuzuzu Zuzuzu. Nah ini Oupan. Oupan tuh keladi ya. Pernah dengar OI kan? OI itu yang bola-bola digoreng itu. Tahu kan OI? Nah ini juga sangat klasik dan susah banget nyarinya di Pontianak. Nah kedua makanan ini diberi sama ebi. Terus lobak. Tahu kan lobak bakso itu, yang untuk bakso biasanya lobak manis. Terus dikasih bawang putih. Biasanya sih ditambahin gula biar dia manis. Manis gurih. Terus ini namanya hetiao. Ini salah satu favorit saya ya. Jadi ini mirip yang kalian kenal dengan nama hekeng, sama-sama dibuat dari udang. Tapi bedanya bentuknya ya seperti ini. Yes, one bite. Kamu makan satu gitu. Kalau hekeng kan panjang, pakai kulit tahu dipotong, baru digoreng. Ini enggak. Nah kalau kalian kenal dengan lontong cap gome, nah di Pontianak tuh sebenarnya ada juga. Ini kan klasik banget ya. Kalau di Jawa, kalau nggak cap gome, nggak ada lontong ini. Nah, lontong cap gome ini menggunakan kuah kari. Tapi kalau Chinese curry itu beda banget ya. Chinese curry itu beda banget sama karinya orang Indonesia. Kalau dia dibilang light, nggak juga. Tapi yang mungkin yang lebih berasa itu rempahnya. Rempahnya tidak setajam rempah Indonesia yang mengadopsi makanan Timur Tengah dan juga India. Jadi rempahnya ini mirip dengan Asia Timur, kayak Jepang, Korea. Nah, Chinese rempahnya nggak terlalu banyak. Kenapa jadi akulturasi budaya? Karena ini sayur mayurnya seperti nangka, labu siam, kacang panjang. Ini kan khas Indonesia banget. Nah, di sini lontong cap gome ini, lontong sayur ini disajikan dengan sate ayam. Kamu boleh pilih sate ayam atau sate sapi. Disajikan dengan emping dan juga telur. Dish favorit saya ada satu lagi, ini kolak. Nah, ini ada pacar Cina atau mutiara itu ya, orang bilang mutiara. Nah, ini loh bongko. Pada nanya kan, bongko itu apa? Oh, ini ada macam-macam ubi. Nah, dulu waktu saya makan awal di sini, ubinya itu diolah ya. Sekarang sepertinya udah ubinya dipotong-potong dimasukin. Supaya nggak ribet ya. Ini ada ubi kayu, ubi rambat, ubi yang ungu ini ubi keribang. Ditambah pisang. Ada apa lagi nih? Oh, ada ini dia. Nah, ini biji-biji yang orang kenal kayak boba-boba gitu ya, gempol ya kalau orang Jawa bilang. Nah, ini ada nih. Ini klasik banget. Ini ngerjainnya ribet ya, makanya sebentar. Nah, ini kalau misalnya nanggung gitu, malesnya nggak jadi ini. Oke, ada jagung juga. Tuh. Dan talas. Jadi ini komplit banget. Kolaknya. Dan di sini juga ada es klasik. Kalau kalian ingat tuh kecil-kecil. Dulu punya es lilin ya. Nah, tapi di sini es lilinnya tuh kecil-kecil dan dipotong kotak-kotak dan rasanya klasik, kayak rasa jeruk nipis, rasa santan gula merah. Nah, kayak gitu ya, klasik banget. Sekarang saya harus makan saya mulai dari sajian utamanya. Ini namanya cai kue. Cai kue ini isiannya macam-macam. Tapi yang asli ya ini. Kenapa namanya cai kue ya? Ini kue beras isi kucai, sayur kucai. Kue itu ya ini tepung beras ya.
Ini bikinnya juga susah loh, kalau nggak bener nggak jadi. Nah biasanya sambalnya ini ada beberapa, ada sambal terasi, sambal jeruk. Saya nggak tahu ini sambal apa, saya coba dulu. Ini harus ada bawang putih ya, bawang putih goreng. Coba saya coba dulu. Ini ancaman banget. Kulitnya tipis, gurihnya dari bawang goreng, terus cabai terasinya ini pedasnya nendang, nonjok. Jadi bayangin ya, bawang putih nonjok, terasi pedasnya nonjok, semuanya nonjok di mulut dalam satu kali suapan, meledak. Next, saya mau coba lagi hidangan klasik berikutnya. Ini buatnya dari talas. Nah, talasnya juga harus yang empuk ya. Susah cari talas ini. Beberapa kali penjual opan ini saya tanya itu ngambil talasnya dari Mempawah. Karena talasnya itu empuk. Empuk tapi renyah. Gimana ya bahasanya? Kalau dikunyah itu dia agak renyah gitu loh. Langsung renyah. Tapi dia empuk digigitnya. Ngerti deh ya teksturnya ya. Ini ebinya nih manis, asin, gurih, enak. Gila, ini enak banget. Ancaman, enak. Ini jajanan saya kecil dulu ya. Saya SD itu dibesarkan di lingkungan orang-orang kek. Nah kalau di orang kek, cara makan mipan ini sangat sederhana. Dia akan potong seperti pizza gitu, terus disiram sama minyak bawang goreng. Ya udah gitu aja. Terus makannya sama kecap asin. Kalau dulu aku nggak begitu suka, tapi setelah aku menemukan Teochew style yang menggunakan topping ini, gila, ini memang juara. Ini kayak gurihnya tuh sampai ke dalam, tapi ini nggak ada santannya gitu loh. Aku jadi penasaran ini gurihnya apa ya? Dan dia tawar. Enak. Next, aku mau coba lontong cap gome. Jadi kalau kamu makan di sini, aku kasih tahu ya. Ini karena aku nggak mau ngerusak tampilannya. Itu harus kalian aduk dengan bumbu kacangnya. Bumbu kacang ini harus kalian aduk ke dalam kuah ini. Tuh yang aku bilang gimana ya? Dibilang light nggak juga, dibilang kental ya bumbunya nggak juga. Jadi ini beneran ya seperti ini. Nih ya, aku cobain ya. Tuh. Aku ambil satenya satu. Satenya, mohon maaf nih, rajanya lembut. Jadi apa rasa kuah apa namanya kuah lontong saat ini? Mungkin Anda mengira ini rasanya bakal ada kaldu daging, tulang sapi, enggak. Jadi kalau aku rasa di sini kaldu yang dominan tuh justru kaldunya itu ebi.
Ini jahat banget lontongnya. Jahat banget. Ini kalau dalam kamusnya tukang jalan jajan itu adalah masuk kategori die must try. Artinya apa? Mati-matian harus kamu coba. Catat ya, kamusku bilang ini die must try. Mati-matian harus coba. Ini lagi nih. Nah ini, hetiao ini tidak dijual di tempat ini, tapi dijual di warung sebelahnya. Saya mengendap-ngendap ke sebelah, terus cobain makan hetiaonya. Kalian mau lihat dong bagaimana udangnya begitu banyak. Sampai warnanya oranye gini ya. Itu artinya udangnya lebih banyak daripada tepungnya. Terus dia juga punya cabai khusus yang kamu tinggal siram begini aja. Tuh. Terus kamu tinggal makan. Jadi ternyata jagung itu membuat dia punya tekstur. Jagung kalau dikunyah jadi tes gitu kan. Nah ini ada nih. Oh ya. Aku punya kolak. Ini pisang. Pisang gua masukin ubi, aneka ubi, boba, bongko. Jadi ini tipikal kolak yang kuahnya kental tuh. Jadi ini tipikal kolak yang kuahnya kental, bukan yang kolak kuahnya encer. Aku cobain ya. Jadi ini tidak terlalu manis, aman. Oke. Jadi ini nggak terlalu manis. Jadi kalau misalnya kamu biasa minum kopi sasetan, itu kan isinya tuh 1 cup. Itu kan manisnya begitu ya. Nah ini setengahnya, less sugar. Bongko. Ada yang tanya ini bongko atipari ya, orang sini bilang nih atipari. Ada banyak yang nanya ini makanan dari mana. Nah asalnya tuh terbuat dari tepung hunkwe. Artinya kalau di tepung hunkwe adaptasinya adalah adaptasi dari Tionghoa. Oke, kita coba ya. Rasanya khas banget. Ini benar-benar enak semuanya, gila. Aku nggak tahu ini bisa ngabisin atau enggak. Tapi ada beberapa poin yang harus aku kasih tanda. Pertama, ini. Kedua, ini. Kalau chai kue udah pasti di sini berbeda rasanya, lebih mahteh, lebih tebel gitu ya. Tapi kalau kesini jangan lupa nih ya, ini dan ini harus dipesan. Terus ngintip ke sebelah. Endolita, Genghis. Aku mau habisin dulu semuanya ya. Tungguin aku selesai makan. Pengembaraan saya di Siantan harus berakhir dulu. Ini luar biasa makanannya, enak-enak semuanya. Jadi kalau ada yang tanya, di mana ya saya bisa dapat kudapan atau makanan Tionghoa klasik? Nah, salah satu tempatnya walaupun jauh dan mungkin agak susah, tapi di sini menyediakan semuanya. Jadi kalian nggak perlu capek-capek ngajakin teman kalian buat makan di berbagai macam tempat. Di sini rata-rata kuliner klasik yang susah ditemui itu ada. Dan saya mau sudahi dulu. Nanti kita lihat habisnya berapa. Kalaupun nanti agak mahal, ini worth it banget karena rasanya menyesuaikan. Apalagi ini ya, lontongnya ini, aduh, luar biasa nih. Die must try. Jadi silakan juga. Terus ini ya jangan lupa ya, sekali lagi ya. Ini masukkan dalam list. Habis nih, ini masukin dalam list nih. Ini enak juga. Selamat makan dan selamat menikmati
Chai Kue Tian Meli di Siantan. Nanti kita akan cari lagi tempat jalan-jalan dan makan yang enak-enak bareng sama saya Dodon Jerry, tukang jalan jajan, bareng sama makan apa. Makan di mana? Makan di Pontianak.